Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Andriani dari Departemen PPBJ. Nah, di sini saya akan membahas tentang forecasting atau peramalan. Nah, yang pertama ada cangkupan materi. Di sini terdapat pengertian peramalan, yang kedua tipe peramalan, yang ketiga kategori peramalan berdasarkan horizon waktu peramalan, yang keempat karakteristik peramalan yang baik, yang kelima sifat hasil peramalan, yang keenam 9 langkah peramalan. Nah, pengertian peramalan sendiri yang pertama ada berdasarkan Render dan Heiser, seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Lalu menurut Nasution dan Prasetyawan, proses untuk memperkirakan kebutuhan di masa yang datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Nah, selanjutnya menurut Handoko, suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Lalu menurut Gesper, suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan produk-produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Selanjutnya juga ada menurut Taylor, sebuah memprediksi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Menurut Subagio, memperkiraan sesuatu yang akan terjadi. Selanjutnya, tipe peramalan berdasarkan Render dan Heiser tahun 2004. Nah, peramalan ekonomi. Di sini merupakan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Lalu ada tipe peramalan teknologi yang merupakan memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat menunjukkan produk baru yang menarik dan membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Selanjutnya, terdapat tipe peramalan permintaan. Nah, di sini memprediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Lalu terdapat kategori peramalan berdasarkan horizon waktu peramalan menurut Taylor 2004. Yang pertama, peramalan jangka panjang meramalkan 2-10 tahun yang akan datang untuk merencanakan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua, peramalan jangka menengah yang meramalkan 1-24 bulan yang akan datang untuk menentukan aliran kas perencanaan produksi dan penentuan anggaran. Yang ketiga, peramalan jangka pendek yang meramalkan 1-5 minggu ke depan untuk mengambil keputusan dalam waktu perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan lain-lain, keputusan kontrol jangka pendek. Selanjutnya ada karakteristik peramalan yang baik. Yang pertama ada akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan konsisten peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten jika besar kesalahannya peramalan relatif kecil. Nah, lalu ada karakteristik peramalan yang baik juga. Yang pertama ada biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang dimeramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Lalu ada kemudahan, penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya ada sifat hasil peramalan. Yang pertama, peramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Lalu peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Lalu juga ada peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan jangka panjang karena pada peramalan jangka pendek terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan peramalan jangka panjang akan semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan faktor mempengaruhi permintaan. Lalu ada 9 langkah peramalan menurut Gesper tahun 2005. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item independen demand yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan atau jangka pendek, menengah, atau panjang. Yang
Empat, memilih model-model peramalan, lalu memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan, validasi model peramalan, membuat peramalan, implementasi hasil-hasil peramalan, dan yang terakhir memantau keandalan hasil peramalan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.